Ya, itu ketua TAPD, Bapak Ibu, adik-adik. Udah jelas. Ya, kalau udah bilang kita sepakat hari ini bahwa kami berpedoman terhadap hasil RDPU di DPRD itu yayasan yang berhadapan dengan kami. Yang memuat MOU adalah pemerintah daerah dengan yayasan. Ya, ada saya dengar bahwa yayasan menyatakan bahwa kita tidak bayar yang 4,5 miliar. Sudah. Nah, ini ada dua isu ini. Biar juga adik pahami. Ya. 4,5 miliar kita sudah bayar. Ada dalam PAPBD yang disampaikan Pak Sekda. Ya, kalau dibilang hari ini harus dibayar, dari mana kemampuan keuangan daerah harus kita catat itu. Ya, harus kita catat. Dan itu, ya, yayasan sudah tanda tangani berita acara di DPRD bahwa tidak ada pungutan. Sebenarnya adik-adik yang melapor yayasan. Itu dia. Siapa yang melanggar berita acara di DPRD? Ini ada pers di sini. Yang mengikat dan tanda tangani MOU adalah pemerintah daerah dengan yayasan. Sebenarnya adik-adik sudah terbalik. Ya silakan disampaikan di sini. Kita buka-bukaan sekarang. Ya kita buka-bukaan. Yang kami hadapi itu adalah yayasan. Ya sudah terpenuhi semua dokumen. Kalau sudah kita suratin bahwa sudah ada anggaran, baru kita cairkan. Tidak seperti uang perusahaan, adik-adik. Penuh dengan dokumen-dokumen. Ya, ini perlu dipahami. Ya, saya juga pernah kuliah seperti ini. Kita sampaikan dengan legal. Ya. Nah itu yang perlu kami sampaikan. Dan apa yang disampaikan Pak Sekda selaku Ketua TAPD bahwa 2022 ini kita anggarkan. Sebenarnya 2020 ini kita anggarkan karena COVID-19. Jangankan uang kuliah adik-adik, dana operasional setiap OPD kita kurangi semua. Nah ini yang perlu saya jelaskan kepada adik-adik semua, supaya kita memahami kita satu kata dalam hal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Wakil Bupati Nias Selatan atas penjelasannya. Persoalan kesepakatan di RDPU tanggal 5 Juli atau 5 Juni kemarin, 5 Juli di gedung DPRD, kami juga legowo kok kalau misalkan Pemda membayarkan 4,5 M, kemudian akan di PAPBD-kan 2 M lagi dengan syarat memenuhi dokumen-dokumen seperti yang Bapak sampaikan. Tetapi persoalan sekarang, kenapa kami yang menjadi objek ini tetap ditagih, sementara di RDPU hasil di berita acara itu tertuang dalam nomor poin 2 itu pihak pemerintah daerah memberi saran kepada kampus untuk tidak menagih lagi mahasiswa. Nah, mengapa kami kembali ke lokasi ini Pak? Kami datang ke sini Pak Wakil Bupati, karena tidak mungkin kami melawan orang tua kami di kampus. Sangat durhaka kami kalau melawan orang tua kami di kampus. Kami juga sudah beberapa kali audiensi kok beberapa minggu ini. Apa hasil audiensinya? Uang dana operasional tidak ada, karena memang Pemda belum bayar yang 18,5 M lagi, tunggakan dari 23 M. Mau gimana kampus membiayai dana operasional sementara Pemda sendiri belum bayar sebelumnya? Tunggakan 23 M setelah dibayar 4,5 M setelah hasil DPU, yang maka tersisa 18,5 M kurang lebih bagi tunggakan. Nah, inilah kami datang ke sini bukan semata-mata untuk menagih Pemda Pak, dan meminta untuk menjalankan sesuai dengan hasil DPU kemarin, tetapi pertanggungjawaban penuh dari orang nomor 1 di Kabupaten Selatan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Selatan. Kalau memang tidak sanggup untuk memenuhi itu, bertanggung jawab penuh terhadap nasib mahasiswa yang mukanya menyedihkan, hatinya menyedihkan hari ini, karena atas harapan yang telah digantungkan berdasarkan regulasi itu, maka silakan Pak,
kami minta mundurlah dari posisi Bapak sebagai barangkali di tempat ini ada SDM luar biasa yang bisa menggantikan orang Bapak sebagai bupati dan wakil bupati. Sepakat. Ini sangat mohon maaf kami Pak, seakan-akan kami lancang menurunkan orang tua kami juga di Kabupaten Selatan ini. Tetapi apalah daya, ekonomi orang tua kami tidak mencukupi untuk membayar uang kuliah, sementara kami diizinkan berkuliah di YPNS itu ada dasar regulasi dan sudah diprogramkan oleh pimpinan kita di sini. Itu Pak, jadi kenapa juga kami mendesak untuk hari ini juga ada jawabannya. Pak, hari Sabtu besok kan libur kantor, hari Senin kami ujian, tidak mungkin kami demo lagi. Kemudian pun kami ikut masuk di kelas, kami diusir keluar Pak. Mana kartu ujianmu? Kalau tidak ada, get out for classroom. Ini kami khawatirkan Pak. Percuma kalau kami balik juga hari ini, katakan seperti yang dulu Pak. Orang Bapak di sini melempar bola panas, meminta untuk ditanya dulu ke kampus, hasilnya apa? Jangankan surat yang seperti Bapak keluarkan terakhir Pak, Bapak tanda tangani. Audiensi aja udah tatap muka nih Pak. Saya dan ini, Pemda dengan kampus, nggak dijalankan juga kok Pak. Lantas kami mau menghajar kampus? Bisa sebenarnya Pak. Bisa. Tetapi apa mungkin kami durhaka sama orang tua kami di kampus? Makanya kami datang ke sini Pak, karena pemerintah daerah juga salah satu lembaga atau pihak yang bersepakat di dalam SPK sebagai turunan dari Perda dan Perbu. Itu Pak, jadi kami bukan persoalan tidak ada kerjaan di luar sana, kemudian kami kurang kesibukan di rumah. Tapi karena kegelisahan ini Pak, orang tua kami juga nitip, no gula, nak KPKP, bayar uang kuliah mau ada, uang ujian mau ada, bisa. Apa kami bilang? Tabas mana wae Pak, tahun 2022, abinala bayar ila Pemda. Dah, ya ini dagal ada sedasa lagi dagal. Ayah kamu Pak, kalau kan ada juga solusi Pak, yang diberikan oleh kampus, yaitu membuat surat pernyataan, ngambil surat rekomendasi dan buat surat perjanjian bahwa tanggal 7 Januari bersedia untuk membayar uang kuliah. Artinya solusi itu makin mencekik leher kami. Artinya Pak, kami yang menandatangani surat perjanjian itu bersedia membayar uang kuliah dari semester 1 sampai akhir. Percuma Pak, ada SPK, ada regulasi Perda dan Perbu. Kami bukan menggurui Pak, mohon maaf Pak Wakil Bupati dan segala jajarannya, mohon maaf. Tapi kami hanya minta pertanggungjawaban penuh, ketegasan. Janganlah pakai surat-surat lagi, dan jangan suruh-suruh lagi dari dinas pendidikan itu. Saya tengok pun gak ada hasil, saling menutupinya mereka, saling lempar bola, saling cuci tangan. Pertemuan kemarin di Kapolres ada hasil? Tidak. Pertemuan di kampus audiensi ada hasil? Tidak. Lantas kami mau demo siapa lagi? Sementara sudah diadakan audiensi di kampus, kami mau demo. Aduh Pak, katanya kurang ajar kali mahasiswa yang di orang tuanya. Sementara sudah diadakan audiensi dan hasilnya adalah nomor rekomendasi. Surat rekomendasi yang makin mencekik kami. Begitu Pak, jadi kami datang ke sini bukan mau menagih utang sebenarnya, tetapi kami mau meminta pertanggungjawaban Bapak. Belas kasihan Bapak, tolonglah diberikan garansi bahwa saya kawan-kawan ini bisa mengikuti ujian hari Senin yang paling kecil, yang paling cepat. Kemudian bisa mengikuti perkuliahan dengan aman dan nyaman di kampus tanpa adanya penagihan sama sekali. Mulai dari uang pendaftaran, uang PKKM sesuai dengan SPK yang pasal 7. Pasal 7 di dalam SPK tahun 2021. 15 item itu Pak. Kami ditagih Pak. Uang ujian paling kecil ya udahlah. Oke, uang ujian 100.000 per semester. Kami legowo lah Pak. Barangkali masih bisa. Tetapi uang kuliah Pak, memang kali ini tagih 1 juta Pak. Bulan Januari ditagih lagi 1 juta. Semester depan ditagih lagi 2 juta. Mana kan meningkat juga. Jangan uang kuliah kami pikirkan, uang kos kami pikirkan, biaya makanan kami pikirkan, uang ujian kami pikirkan. Lowongan kerja juga nggak ada. Betul. Sebenarnya kawan-kawan ini Pak siap untuk berkuliah dengan membayar uang kuliah kalau tidak ada regulasi yang sudah ditetapkan ini Pak. Betul. Itu poin pertama. Kemudian kawan-kawan ini siap bekerja untuk memenuhi biaya pendidikannya selama ada lowongan kerja di Kabupaten Selatan. Apa ada lowongan kerja? Tidak.
Program pemerintah daerah kemarin pada saat kampanye, pemerintah daerah Bupati dan Wakil Bupati yang duduk sekarang sangat luar biasa kemarin pada saat kampanye, Pak. 1.001 kolam. Iya betul. Apalagi Bibit babi. bibit babi. Udah setahun nggak ada ya kan? Nggak ada. Corona. Meningkatkan SDM, memunculkan SDM yang luar biasa, profesionalitas dan mampu berdaya saing. Kami tidak mau membahas itu, Pak. Pokok tuntutan kami cuma dua, Pak. Yang pertama, pertanggungjawaban penuh atas biaya pendidikan mahasiswa yang ada di sini sesuai dengan perda atau regulasi yang sudah ditetapkan. Yang kedua, kalau tidak sanggup bertanggung jawab, silakan mundur alon-alon dari posisi Bapak. Saya siap bekerja sebagai bupati. Bisa. Kalau memang kita bukan di sini, hadirkan yayasannya. Biar kita mendengarkan berdua orang Bapak di sini. Di telepon nggak diterima. Ya artinya kan itu kan usaha Bapak. Ya, udah. Kalau memang kita Udah saya jawab. Ya, pemerintah ini tegas, pemerintah daerah Kabupaten Selatan sudah berjalan dengan relnya. Ya, garis bawahi itu. Ya, garis bawahi. Sudah berjalan dengan rel. Kalau dibilang tadi bahwa kami diminta di sana, dia sudah baca tadi. Di sana sudah tegas dalam berita acara bahwa yayasan tidak boleh memungut pelanggaran. Aduh kan, saya pernah mahasiswa. Kalau yayasan mencelakai kita ya laporkan. Ya kan, jangan takut, bukan melawan orang tua, bukan. Kita ke jalur yang benar. Ya, kalau disinggung visi misi tidak ada, aduh adek, mahasiswa adek, jangan berdosa adek. Ya, ternak babi lagi dibagi. Jangan. Ya, saya buktikan sama adek nanti. Saya bawa adek di mana? Siapa? Ya, kolam ikan sedang dibangun. Siap. Ya, jangan. Ya, jangan. Tangan dulu, Bupati. Jangan. Ya. Kalau ada mengatakan saya mundur hari ini, adek tidak berhak menyatakan mundur. Karena ada regulasi. Ya, ada regulasi. Ya? Maka dalam hal ini kita akan bahas bersama kita cari solusi. Ya, nanti ada Pak Sekda, ada mewakili Dinas Pendidikan, ada staf ahli dengan asisten. Ya, biarlah nanti Pak Yayasan dipanggil. Kita bahas bersama supaya jangan ada lagi pungutan. Kita berpedoman terhadap berita, jangan perda, tenang. Berita acara di DPRD. Ya, kan itu solusi kita cari sekarang supaya adik-adik tenang, belajar, ikut ujian, kuliah. Ya, saya sudah sampaikan tadi apa yang dikatakan Pak Sekda bahwa pemerintah daerah telah menganggarkan untuk 2022. Sedang pembahasan sekarang. Ya, itu kita penuhi semua aturannya. Regulasi sudah kita jalani semua. Ya. Ya. Kalau tidak percaya nanti setelah selesai pembahasan ini kita akan umumkan kok. Berita acara di DPRD ada. Ya. Berikanlah waktu kepada kami biar kita panggil yayasan dalam hal ini supaya jangan melanggar poin 2 itu. Tapi tidak juga berkesalahan adik-adik kalau melapor yang melanggar itu. Karena ada yang dikorbankan. Nah, ini ada pers nanti sini semua. LSM. Silakan. Ya, ada jalurnya semua. Ada prosesnya. Maka sekali lagi saya menyatakan bahwa ya, sesuai dengan komitmen, sesuai dengan berita acara bahwa pemerintah daerah Kabupaten Selatan telah memasukkan dalam RAPBD 2022. Titik. Kalau kami langgar itu yayasan yang menuntut kami. Ya. Kedua, biarlah bekerja Pak Sekda, staf ahli, asisten dengan Dinas Pendidikan yang mewakili untuk memanggil yayasan dalam hal ini supaya jangan ada lagi pungutan kepada adik-adik. Ya, kalau melakukan itu kita bersama-sama di DPRD. Sekarang. Ya kita bersama-sama di DPRD, jangan dulu diganggu karena ada acara di sana pembahasan. Itu sudah teragendakan. Nasib adik-adik juga di sana yang sedang dibahas. Ya, kita sama-sama nantinya di DPRD. Kita sampaikan. Ada lembaga resmi. Demikian. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Tangan dulu untuk Pak Wakil Bupati. Iya Pak. Yang pertama
mengapa kami juga datang ke sini? Seperti Bapak sampaikan tadi, kalau pemerintah melanggar hasil RDPU tanggal 5 Juli kemarin, melanggar poin 2, maka pihak kampus lah yang melaporkan orang Pemda. Sebaliknya juga Pak, makanya kami datang ke sini untuk ketegasan ini Pak. Ketika YPNS atau kampus kami melanggar poin 2 itu, maka kami minta pertanggungjawaban Pemda untuk menuntut mereka. Sepakat kawan-kawan mahasiswa. Itu makanya kita saling memahami adik-adik. Ini bapak-bapak polisi, siapa pihak korban di sini? Kami Pak mahasiswa Pak. Silakan ayo kita sama-sama melapor. Ya oke, sama-sama sekarang. Sekarang. Pelanggaran ini. Sekarang, kalau bisa sekarang. Kan itu yang kita bilang, bahwa ada yang menjadi korban, ada yang ada di depan, yang melapor. Kami yang menjadi saksi nanti, bahwa itu adalah satu pelanggaran yang telah dibahas DPT. Ayo sekarang. Bagaimana kami bisa melapor, Pak? Sedangkan data dari Bapak tidak ada. Kalau bisa Bapak kasih datanya, kami lapor. Betul. Siap. Berani nggak Bapak? Berani. Betul. Tenang. Berani nggak kasih datanya? Emosi ada di depan. Ada dokumen yang ada sama kami. Dengar Pak ya, kami sudah memberikan penanganan kemarin kepada Kapolres. Dokumen apa yang ada maksud? Dokumen Terhadap pelanggaran ini. bahwa Pemda sudah membayarkan. Mana? Nah, ini kan. Kalau memang buktinya sudah dibayarkan, Yang menjadi korban siapa? Yang ditagih itu siapa? Apa buktinya sudah ditagih? Itu yang dibawa. yang saya tanyakan Pak, Bapak sudah membayar? Ya, sudah membayar. Kalau Bapak sudah membayar, Bapak tadi suruh kami laporkan Pak. Ya. Kalau bisa nampakkan sama kami apanya buktinya kalau Bapak sudah bayar. Ada kita kasih. Kasih sekarang Pak. Kasih sekarang Pak. Semua Pak. Ada dia di fotokopi. Ya. Oke. Kalau bisa Ada. ditunjukkan Yang kita bayar itu ada buktinya. Ada tenang. Ya. Kita tidak tipu-tipu itu. Oke. 3,5 sudah kita bayar. Nanti bilang Pak Sekda, waktu dia yang mengingat kasih. Mana Pak? Tidak ada. Udah Pak Sekda. Sabar kawan-kawan, tolong kondusif kawan-kawan, tolong kondusif. Santai aja, santai. Jangan emosi kita. Ini kan cari solusi. Karena Bapak juga sebenarnya kan kalau memang yang buat perjanjian itu pemerintah dan yayasan. Ya. Kalau bisa Pak, kami minta Pak, ini mohon maaf Pak, kalau bisa Bapak hadirkan saya akui Bapak. Persilakan yayasan ke sini, biar kami dengarkan dia di sini. Benar kan kawan-kawan? Benar. Kami juga butuh penjelasan hari ini karena kami ujian hari Senin Pak. Nggak kasihan Bapak sama kami? Kasihan Kan kan udah Pak? saya bilang, kita kasihan sama adik-adik. Besok Kita kasihan. karena nggak mungkin dia mau kami biarkan lagi. Kalau selesai hari ini Pak, kami nggak akan pertidakan dia mau lagi di sini kalau selesai hari ini. Kalau seperti ini adik, tidak selesai masalah ini. Ya. Tidak selesai. Saya jamin. Ya, tidak selesai. Kita mencari solusi, tapi ada berdebat yang tidak. Saya bilang, Pak Sekda sedang nelpon yayasan, tidak diangkat. Saya udah bilang bahwa tim kita akan turunkan di yayasan. Ini lagi Saya udah pernah seperti adik-adik. Kalau ditanya sama saya, bagaimana regulasi Perda nomor 5 itu di tangan saya. Saya kabar hukum dulu adik-adik. Ya kita tenang menyampaikan, karena udah kita jawab. Kalau itu yang diminta bahwa bukti pembayaran, kasih. Kita nggak akan pernah ditagih lagi. Kita dengarkan dulu. Kita akan kasih yang 4,5 miliar. Ya, itu sudah diajukan yang 2,2 miliar. Yang dua masih nunggu data dari kampus. Itu kita sudah menjual ke yayasan yang 2 miliar. Ya, sampai hari ini belum. Ya, masuk datanya. Nah, ini adik-adik itulah solusinya. Biarlah nanti ya Pak Sekda, Pak Asisten, staf ahli dengan mewakili dinas pendidikan karena Ibu Kadis tidak ada di sini. Udah karena tidak diangkat telepon Pak Sekda, jadi yayasan diutus yang saya sampaikan ini. Ya kita bahas bersama semua. Udah selesai. Dan harus tegas Pak Sekda bahwa tidak boleh ada pungutan, tidak boleh dilanggar masalah. Tepuk tangan. Demikian. Interupsi Pak.